Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah rahimallahu ta'ala. Dan kita masuki bab yang baru. Qala al-musannifu hafidhahu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil fi dunya wal akhirah wa dakhala fazil jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babul yaqini wa tawakkuli. Bab yakin dan tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau membuat beliau menyebutkan dalam bab ini tentang dua hal, yaitu yakin dan juga tawakal. Karena memang keduanya ini sangat erat hubungannya. Di mana orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang tidak yakin terhadap janji Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan ketidakyakinan dirinya, atau mungkin keyakinan dirinya yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim adalah orang yang sangat-sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawakal, maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menunjukkan keyakinan dirinya. Dan yang perlu difahami juga bahwasanya tawakal ini tidak seperti yang mungkin sebagian orang mengira, bahwasanya tawakal itu ya sudah dia menyerahkan kepada Allah dan dia tidak berusaha apa-apa, dia tidak melakukan upaya-upaya. Maka ini adalah tawakal yang salah. Para ulama tazkiyatun nafs, ya, para ulama yang membahas masalah tawakal, maka mereka menyampaikan bahwasanya tawakal yang benar adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan upaya untuk menghadirkan sebab-sebab, ya, diiringi dengan upaya menghadirkan sebab-sebab, ya, maka ada usaha yang diberikan. Tidak hanya dia diam, hanya kemudian beralasan tawakal pada Allah, tidak. Maka ini tawakal yang salah. Maka ini adalah tawakal yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisihi dari apa yang sudah dibahas oleh para ulama yang berkaitan dengan tawakal ini. Menyelisihi apa yang dibahas oleh para ulama yang berkaitan dengan tawakal. Baik. Maka di sini al-musannif rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa ayat dan juga menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau sebelum itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi rahimahullah ta'ala dalam nazam Menyammat Tharatul Qulub, beliau menyampaikan tentang tawakal ini, di mana dia menazamkan amma tawakkulu fa an tubashira al-asbaba ma' syuhudikal mudabbira au ilmi anna ma yasha'u yaqa' wa la yakunu ghairu ma sya'a wa sona'. Beliau mengatakan, adapun tawakal, maka engkau berusaha untuk menghadirkan sebab-sebabnya, yaitu dia berusaha untuk beramal, berusaha untuk mendapatkan, akan tetapi ma'syuhudikal mudabbira, disertai hatinya selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, yakin semuanya itu hanya dari Allah. Itu tawakal. Jadi tawakal itu harus apa? Harus menghadirkan sebab, bukan hanya berdiam diri. Maka ini tawakal yang salah.
Maka di sini musannif rahimahullah beliau menyebutkan beberapa ayat, di antaranya qala Allah taala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dan ketika orang-orang beriman itu melihat ahzab kumpulan, ahzab jamak dari hizb, maknanya adalah kumpulan orang-orang. Ini menceritakan tentang perang Ahzab, perang Khandaq, di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik Arab bersekutu, berkongsi, bergabung, ya. Maka Ahzab kumpulan, ya, karena dia kumpulan dari berbagai macam kabilah Arab yang kafir mengepung Madinah. Maka ketika melihat hal semacam itu, apa yang dikatakan orang mukmin? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambahi mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri, penyerahan hati kepada Allah Ta'ala. Maka para sahabat orang-orang beriman ketika melihat kumpulan pasukan yang luar biasa besar, ya, maka mereka tetap percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama ini akan tersebar luas, tidak akan mati begitu saja. Maka mereka percaya dengan kondisi yang dalam tanda kutip tidak memungkinkan mereka untuk menang. Tapi kekuatan yakin mereka, kekuatan hati mereka, besarnya tawakal mereka kepada Allah membuahkan hasil. Ya. Dan memang sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti ketika mereka yakin dan tawakal pada Allah kemudian mereka menyerahkan diri sudah bunuh saja. Enggak. Berjuang, berjihad, mereka membuat khandaq, membuat parit, membuat persiapan yang luar biasa yang matang dalam upaya untuk menghalau musuh. Namun hati mereka tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawakal yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, alladzina qala lahum, ya, orang-orang yang berkata kepada mereka, ya, orang yang berkata kepada mereka, an-nasu, sebagian manusia. Manusia yang pertama di sini adalah orang munafik. Mereka berusaha untuk merongrong, untuk menggoyahkan keyakinan, untuk menggetarkan kaki para pejuang Islam di zaman Nabi SAW pada zaman itu. Innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya orang-orang yang kedua ini adalah orang kafir. Orang kafir, orang musyrik Mekah, qad jama'u lakum, sudah mengumpulkan pasukan untuk kalian untuk menyerang. Yaitu rencana untuk perang Ahzab ini. Maka ditakut-takuti orang munafik. Ya. Oleh karena orang munafik di akhir ucapan mereka mengatakan fakhshahu, maka takutlah kepada mereka. Memang begitu orang munafik. Sebenarnya ingin menghancurkan Islam, hatinya benci dengan Islam, hatinya kufur. Dan tapi mereka menampakkan keislaman mereka untuk keselamatan diri mereka supaya tidak dihukum, tidak dibunuh. Maka apa yang terjadi pada para sahabat? Fazadahum imanan, malah menambah kepada mereka keimanan. Bukan tambah takut, malah tambah iman, tambah yakin, ya, akan kemenangan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ya, maka itu para sahabat. Ya, keyakinan mereka begitu besar pada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut ancaman dari musuh-musuh Allah ketika mereka yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim seperti ini. Oleh karena Allah melanjutkan, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Ya, maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaannya. Lam yamsashum su'un, tidak menyentuh mereka keburukan sedikit pun. Ya, kita tahu di dalam perang Ahzab, ya, kaum muslimin dalam artian mereka tetap terjaga di benteng mereka di kota Madinah. Orang-orang kafir yang kabur lari. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka para sahabat mengikuti keridhaan dari Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah Maha
memiliki keutamaan yang besar. Maka ayat ini menunjukkan juga bagaimana kualitas keyakinan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah, perintah dari Allah, 'alal hayy, kepada yang maha hidup yaitu Allah, alladzi la yamut, yang dia tidak mungkin mati, Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan faedah perintah Allah ya kepada kaum muslimin, wabil khusus, secara khusus ya, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Karena di sini menggunakan sighah amr, fi'il amr. Ya, perintah memberikan faedah wajib, dan tidak ada sesuatu yang menggeser hukum asalnya dari faktor-faktor yang lainnya, tidak ada. Maka kembali ke hukum asal, maka hukum asalnya wajib. Demikian juga dikuatkan dengan ayat-ayat berikutnya yang semuanya memerintahkan tawakal. Di antaranya ayat berikutnya surat Ibrahim ayat 11. Allah menyampaikan, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa 'alallahi, dan hanya pada Allah, falyatawakkal, hendaknya bertawakal, al mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka di sini ada faedah baru sebenarnya, di samping faedah wajibnya ya untuk bertawakal, karena di sini juga menggunakan lam amr, lam perintah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan objek daripada kata kerja di awal, yang mana ini memberikan faedah sebagaimana disebutkan oleh para ahli balaghah. Ketika menyebutkan maf'ul terlebih dahulu, memberikan faedah pembatasan. Maka ketika bertawakal, hanya bertawakal 'ala Allah, hanya bertawakal pada Allah, hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta, dan jika engkau sudah berkeyakinan teguh, fatawakkal, maka bertawakallah 'ala Allah, kepada Allah. Ya, surat Al-Imran ayat 59. Maka ayat-ayat ini memberikan faedah kewajiban tawakal kepada Allah, karena semuanya menggunakan sighah amr, bentuk perintah, dan perintah itu hukum asalnya bahwa wajib, dan tidak ada faktor lain yang menggeser kedudukannya dari wajib tersebut. Dan beliau mengatakan, wal ayatu fil amri, dan ayat-ayat dalam memerintahkan bitawakul, untuk tawakal, katsiratun, sangat banyak sekali, ma'lumatun, dan diketahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia, yaitu Allah, cukup baginya. Maka ini memberikan faedah apa yang akan dihasilkan dari orang yang mampu bertawakal pada Allah. Orang yang mampu bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Dengan tawakal yang benar, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kebaikan pada dirinya. Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ya, ini keutamaan. Oleh karenanya Imam Nawawi beliau mengatakan, kafihi, Allah yang mencukupinya. Maksud dari hasbu itu adalah kafihi, Allah yang mencukupinya. Ya, Allah yang akan menanggungnya, Allah yang akan mencukupinya. Maka tidak usah khawatir orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, ketika mereka disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat Allah, zadathum, maka menambahkan pada diri mereka imanan, keimanan. Wa ala rabbihim, dan pada Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Maka ayat ini memberikan faedah kepada kita, di antara sifat terpuji yang dimiliki orang-orang mukmin oleh orang mukmin, yang ini tidak dimiliki orang-orang kafir, adalah tawakal mereka kepada Rabb, pada Tuhan, pada Allah. Yang adalah sifat terpuji yang disebutkan di surat Al-Anfal ayat 2 ini. Orang yang beriman itu ketika
disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, bacaan Allah, bertambah keiman, dan juga mereka bertawakal. Ini sifat khusus yang diberikan hanya kepada orang beriman. Yang diberikan pada orang beriman. Orang yang kafir tidak akan bergetar disebutkan nama Allah. Orang kafir ketika dibacakan ayat-ayatnya tidak akan bertambah keimanan secara asal, mereka kafir. Dan orang kafir mereka tidak mengerti tawakal, konsep tawakal mereka tidak memahami. Maka konsep tawakal hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada Allah. Kemudian beliau mengatakan wal ayatu fi fadli tawakkul, dan ayat-ayat dalam keutamaan tawakal katsiratun ma'rufatun, itu sangat banyak dan juga sudah diketahui. Ya, maka di sini beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkenaan dengan keutamaan tawakal. Baik, adapun hadis-hadis, ya, maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkenaan dengan hal ini. Di antaranya hadis yang pertama, qala fa wa ammal hadis, adapun hadis fal awwal, maka yang pertama An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, ditampakkan padaku umat-umat atau manusia-manusia, faraaitun nabi, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu ruhait, dan dia bersamanya ya kelompok yang kecil dari kaumnya. Hanya dia tidak mendapatkan hasil dari dakwah, dalam artian tidak mendapatkan hasil di sini, tidak mendapatkan pengikut kecuali sedikit sekali pengikutnya, kecuali sedikit sekali. Ruhaib itu bentuk isim tazkir dari rohtun. Rohtun itu kumpulan orang. Ruhaib berarti ya kumpulan yang sedikit, kumpulan sedikit. Wan nabi, dan aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu rajulu wa rajulan, dan bersamanya hanya satu atau dua orang pengikutnya. Bayangkan, seorang nabi pengikutnya hanya satu atau dua orang. Wan nabiyya, dan aku melihat nabi juga, wa laisa ma'ahu ahadun, dan tidak ada bersamanya seorang pun. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Ini ada. Lalu tiba-tiba Rufi Ali, diangkat kepadaku, maknanya ditampakkan padaku, sawadun azim, kumpulan manusia yang besar, kelompok besar. Ya, fadhanantu annahu ummati, maka aku mengira mereka umatku, orang banyak. Fakilali, maka dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumu, ini Musa dan kaumnya. Jadi bukan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Walakin indur, akan tapi lihat, ilal ufukil akhar, kepada ufuk yang lain, kepada arah yang lain. Fa idza sawadun azimun, ternyata ada kelompok yang besar juga. Fakilali, maka dikatakan padaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum, dan bersama mereka diiringi 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin, yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan, wala adzabin, dan tanpa disentuh siksa sama sekali. Ada 70.000 orang yang mereka langsung masuk surga, langsung, ya, tanpa perhitungan, tanpa siksaan. Tsumma nahadha, lalu Nabi berdiri. Setelah menyampaikan hadis ini, Nabi kemudian berdiri. Fadakhala manzilah, lalu masuk rumah. Fakhadhan nasu, maka orang-orang saling membicarakan fi ulaika, tentang mereka 70 orang tadi, 70.000 orang tadi, alladzina yadkhulunal jannata, yang mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, wala adab, juga tanpa hukuman. Faqala ba'dhum, maka ada sebagian dari sahabat yang mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, para sahabatnya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahum, mungkin mereka itu alladzina wulidu fil Islam, mereka dilahirkan dalam agama Islam, hanya bukan lahir dalam kondisi musyrik gitu. Falam yusyriku billahi syai'a, lalu mereka pun hidup dalam kondisi muslim, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa dzakaru asya, dan para sahabat menyebutkan berbagai macam kemungkinan prasangka mereka. Fa kharaja alaihim, lalu keluar pada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi SAW memberitahu, malladzi takhudun, atau Nabi bertanya terlebih dahulu, malladzi takhuduna fihi, hal apa yang kalian itu saling berbincang tentangnya. Fa akhbaru, maka para sahabat mengatakan, yaitu tentang
70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Faqala, maka Nabi mengatakan, mereka itu alladzina la yarkun. Mereka itu adalah bukan orang-orang ya yang meruqyah, wala yastarqun, dan juga tidak meminta diruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak bertatayyur ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini titik poinnya adalah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah ketika mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar. Dengan tawakal yang benar. Baik, adapun di sini hadis la yarkun wa la yastarqun, tidak meruqyah dan juga tidak meminta ruqyah. Ya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat dengan hadis ini juga mencakup ruqyah syar'iyyah. Ya, maka yang utama tidak melakukan pekerjaan ruqyah, juga tidak meminta ruqyah syar'iyyah. Namun tentu saja hal ini cukup bertentangan dengan beberapa riwayat yang lain. Ya, beberapa riwayat yang lain. Bagaimana beberapa sahabat meruqyah? Misalkan kisahnya sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah, meruqyah orang kafir dengan Al-Fatihah. Bahkan Nabi SAW juga meminta ya bagian daripada hadiah yang diberikan karena sudah meruqyah. Bahkan Nabi SAW sendiri diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya, ketika apa? Ketika beliau disihir oleh orang Yahudi Labid. Ya. Maka kalau seandainya ini dimaknai la yarkun wa la yastarqun, maka nampaknya sepertinya kurang tepat. Ya, dalam artian kalau itu juga mencakup ruqyah syar'iyyah, karena beberapa sahabat juga meruqyah, Nabi sendiri juga diruqyah gitu. Nah, pendapat yang kedua dari para ulama, la yarkun yastarqun di sini adalah jika ruqyahnya ruqyah jahiliyah. Ruqyah jahiliyah, di mana mereka meruqyah bukan dengan ayat-ayat Allah. Maka tentu saja ini masuk dalam kategori apa? Hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karenanya disandingkan dengan tatoyur. Tatoyur ini adalah sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ruqyah syar'iyyah maka dia tidak dilarang. Ruqyah syar'iyyah tidak dilarang dan itu bentuk usaha. Maka tidak masalah. Ya, maka kemungkinan terbesar la yarkun tidak meruqyah dan juga tidak minta diruqyah jika ruqyahnya tidak ruqyah syar'iyyah. Ya, maka tidak diperbolehkan. Baik. Maka kembali ke sini, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Faqama Ukasha, maka berdirilah Ukasha ibnu Mihsan. Ya, atau dalam riwayat lain, dalam harokat yang lain ibnu Mihsan. Ya, ada Muhsin di sini diharokati Muhsin. Ya. Maka Ukasha beliau berdiri, faqala, beliau mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya wahai Rasulullah, doakan aku atau berdoa kepada Allah supaya menjadikanku termasuk golongan mereka. Faqala, maka Nabi mengatakan, anta minhum, kau termasuk mereka. Tsumma qama rajulun akhar, lalu berdiri orang yang lain, faqala, lalu berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doalah kepada Allah supaya menjadikanku termasuk dari mereka. Faqala, maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukashah, ya telah mendahulimu dengan hal tersebut Ukashah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya di antara keistimewaan orang yang mampu bertawakal pada Allah dengan tawakal yang benar, dia bisa masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Demikian Allah taala wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.